Halo sahabat Balai Cerita, kembali lagi di channel Balai Cerita. Di video kali ini, Mimin akan bercerita tentang menghilangnya anggota pramuka di Gunung Rinjani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal di suatu sekolah di pinggiran kota yang akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Acara tersebut digagas oleh 4 anggota pramuka, yaitu Alan, Wahyu, Sita, dan Tino. Mereka berempat menggagas kegiatan pramuka berkemah di Gunung Rinjani untuk mengisi hari libur akhir semester. Singkat cerita, mereka pun langsung menyusun proposal yang ditujukan kepada kepala sekolah agar kegiatan yang direncanakan ini mendapatkan izin dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua siswa. Selang berapa hari, proposal yang mereka ajukan mendapatkan respon yang positif dari kepala sekolah. Sekolah mengizinkan kegiatan berkemah dengan satu syarat, harus diawasi oleh salah satu guru dan ditunjuklah Pak Bagio sebagai pengawas. Pak Bagio adalah guru olahraga di sekolahan tersebut. Mendengar proposal mereka disetujui, mereka berempat pun melompat kegirangan mendengar. Sampai secara tidak sengaja, Sita malah memeluk Wahyu yang membuat Wahyu terdiam tanpa bahasa dan membuat wajahnya memerah. Kedua teman mereka, Alan dan Tino, terheran-heran dibuatnya karena kejadian yang terjadi depan matanya secara tiba-tiba. Beberapa saat semua menjadi hening. Kemudian Sita tersadar dengan apa yang dia lakukan. "Maafkan saya tidak sengaja," ucap Sita. "Gak apa-apa, Sid," jawab Wahyu. Singkat cerita, sampailah di hari H kegiatan berkemah tersebut. Para siswa berkumpul di sekolah yang dipimpin oleh Pak Bagio. Mereka berangkat menggunakan bus dari sekolah menuju ke Sembalun. Sembalun adalah nama daerah di kaki Gunung Rinjani yang menjadi awal start mereka mendaki Gunung Rinjani. Sesampainya mereka di Sembalun, mereka disambut oleh Pak Salman. Pak Salman adalah pemandu wisata di Gunung Rinjani. Para murid disertai Pak Bagio turun dengan gembira karena melihat hamparan kebun stroberi di desa Sembalun. Tidak mau membuang-buang waktu, Pak Bagio dan Pak Salman mengajak siswanya bersiap-siap karena 10 menit lagi kegiatan mendaki akan dimulai. Selama perjalanan menuju lokasi kemah berjalan dengan lancar. Sesampainya di lokasi kemah, Pak Salman dan Pak Guru disertai para siswa bergegas mendirikan tenda yang sebelumnya sudah mereka bawa. Singkat cerita, waktu pun berganti malam. Kemudian para siswa menyalakan api unggun sebagai penerangan dan mereka duduk melingkari api unggun untuk menghangatkan diri karena cuaca di Gunung Rinjani sangat dingin saat malam hari. Pada saat itu, Sita dan Wahyu duduk berdekatan. Mereka berdua terlihat sedikit malu-malu, tidak terlihat seperti biasanya karena kejadian di sekolah pada saat itu. Tidak terasa waktu berlalu dan malam semakin larut. Satu persatu anggota kembali ke tenda mereka masing-masing untuk beristirahat karena mereka besok akan melihat sunrise dari Gunung Rinjani yang katanya sangat indah. Dan tersisa 4 siswa yang masih duduk di dekat api unggun, yaitu Alan, Wahyu, Sita, dan Tino. Karena asik bercerita dan bercanda, Alan dan Tino tidak sadar kalau Sita dan Wahyu perlahan-lahan memisahkan diri dari mereka berdua. Wahyu mengajak Sita menjauh sedikit dari kedua teman mereka dengan alasan melihat bintang di tempat yang sedikit lebih tinggi dan meninggalkan kedua teman mereka itu.
Sesampainya di tempat yang dikatakan Wahyu, mereka duduk berdua sambil melihat bintang. Sambil malu-malu, perlahan-lahan tangan Wahyu merangkul bahu Sita. Dan Sita diam saja, malah terlihat nyaman dirangkul oleh Wahyu. Karena melihat tidak adanya penolakan dari Sita, Wahyu pun memberanikan diri mencium Sita. Dan ciuman itu direspon juga oleh Sita. Hingga akhirnya mereka berdua menghabiskan malam dengan hal yang mereka inginkan. Singkat cerita, pagi pun datang. Seluruh anggota kemah pun terbangun untuk menikmati indahnya sunrise di Gunung Rinjani. Mereka tidak sadar kalau Sita dan Wahyu tidak ada di tendanya dari tadi malam. Hingga tiba saat Pak Bagio dan siswa lainnya sibuk menyiapkan sarapan, Alan dan Tino tiba-tiba mengabarkan kalau Sita dan Wahyu tidak ada dari tadi malam. Seketika suasana yang tenang itu berubah menjadi panik. Pak Bagio langsung melapor kepada Pak Salman karena ada 2 siswanya yang menghilang. Dengan sigap Pak Salman langsung menghubungi rekan-rekannya yang ada di pos untuk membantu mencari 2 siswa yang dinyatakan hilang dari tadi malam. Setelah pencarian berjam-jam, kedua siswa itu tak kunjung diketemukan. Akhirnya Pak Salman membuat keputusan mengajak Pak Bagio dan para siswa yang tersisa untuk turun dan menunggu di Sembalun karena pencarian akan dibantu oleh tim SAR dan para relawan. Dan akhirnya Pak Bagio dan para murid turun dari Gunung Rinjani ditemani oleh Pak Salman. Setelah menunggu di bawah selama berjam-jam, namun belum ada juga kabar tentang Wahyu dan Sita dari tim SAR. Karena hari menjelang petang, akhirnya Pak Bagio mengajak para siswanya yang tersisa untuk naik ke bus dan membantu dengan doa agar kedua teman mereka segera diketemukan. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam bus menjadi suram, berbeda dengan saat mereka berangkat yang penuh dengan canda tawa. Itu karena belum adanya kabar dari kedua teman mereka. Singkat cerita, 5 hari pun berlalu, namun belum ada tanda-tanda dari Wahyu dan Sita diketemukan keberadaannya. Hingga tiba hari ke-6, tiba-tiba pihak sekolah mendapat kabar dari tim SAR bahwa Wahyu dan Sita sudah diketemukan, namun dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Pada saat diketemukan, kondisi Wahyu dan Sita sedang bertumpuk tanpa menggunakan pakaian. Dari cerita ini kita mendapat pelajaran, selalulah menjaga tingkah laku kita dimanapun kita berada. Sekian video kali ini, jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.